Sahabat Mentari, kembali bersama dengan kita. Ya, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga sehat-sehat, tetap semangat dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, pada saat ini masih bersama dengan Bapak Sukamto. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan ya tentang juru selamat. Ya, bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ya, kita saksikan dan kita ikuti perjalanan firman melalui Bapak Sukamto. Mari kita ikuti. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang juru selamat, dan mari kita sebelum mulainya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu, dan dengan kuasa-Mu kiranya juga Engkau berkati pendengar yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari, kami hari ini mau bicara tentang Yesus Juru Selamat, dan sebelumnya mari kita buka dari Alkitab kita mendasari awalnya dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian dikatakannya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Sahabat Mentari, dari ayat itu kita melihat bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, dari ayat ini timbul pertanyaan, siapa Yesus? Kemudian yang kedua, apa yang dikerjakan Yesus? Dan yang ketiga, bagaimana kita memiliki keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus itu. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana? Apakah otomatis keselamatan itu diberikan kepada umatnya? Tentu tidak. Ada syaratnya, yaitu melalui proses iman yang harus dilalui oleh setiap pribadi, bukan secara kelompok tapi pribadi. Nah, siapa Yesus? Di situ sudah dijelaskan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan dinamainya Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Secara fisik, dia adalah anak Maria dan Yusuf. Tetapi dalam ayat itu sebelumnya berkata, ia jangan kamu perceraikan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Dan ini juga di ayat sudahnya itu dinyatakan bahwa ini sebagai penggenapan dari firman Allah yang disampaikan oleh para nabi. Nah, untuk referensinya mari kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Karena di sana dikatakan Immanuel, artinya Allah beserta kita, dan Injil Yohanes menyatakan pasal pertama ayat pertama, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita menjadi jelas bahwa Yesus adalah dari Roh Kudus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Nah, pada hakikatnya kita sudah mulai mengenal dan memahami bahwa Yesus adalah firman yang hidup, Allah sendiri. Karena pada mulanya firman bersama-sama Allah, dan firman itu menjadi Allah, dan firman adalah Allah. Nah, kemudian berikutnya adalah kita melihat bahwa Yesus tinggal di antara kita, bersama-sama dengan kita sebagai manusia, sehingga dia tahu siapa kita dan kita tahu siapa dia, yang kita melihat bahwa dia itu penuh kemuliaan dan penuh anugerah. Yesus adalah kebenaran yang penuh dengan kemuliaan dan anugerah dan kebenaran. Nah, sahabat Mentari, mari kita melihat apa yang dikerjakan Yesus. Dari umur 12 tahun
Yesus sudah mulai mengajar di bait Allah. Pada saat ibunya mencari dia terlihat di bait Allah bersama-sama dengan orang-orang tua yang ada di bait Allah itu dan mengajar kepada mereka sampai dewasa. Di dalam pertumbuhannya, Yesus adalah orang yang disenangi orang tuanya, disenangi sahabat-sahabatnya, dan bahkan disenangi dan berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, sahabat Mentari, kita akan melihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus di sana pada awalnya, di dalam mengajar, dia juga pada kumpul bersama-sama dengan mereka mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, tadi dikatakan bahwa dia adalah firman Allah yang penuh dengan kebenaran. Dia sendiri nyatakan bahwa akulah kebenaran. Pada saat dia bersama-sama dengan mereka, dia katakan, bertobatlah kamu, maka kamu akan selamat. Nah, sahabat Mentari, mari kita mencermati ini. Yesus mengajar di bait Allah dengan orang-orang itu, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan melalui dirinya. Karena hanya di dalam dia ada keselamatan itu. Sebagaimana firman Allah yang dikemukakan pada awalnya, bahwa ia datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Sahabat Mentari, mari kita melihat apa yang harus dikerjakan oleh orang yang akan menerima keselamatan itu. Namun sebelumnya, apa yang dikerjakan Yesus sampai akhir? Yesus mempunyai periode waktu hidup dan kemudian mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya membawa manusia kepada Allah. Sebab juga Kristus mati sekali untuk manusia, dia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Hanya dia yang bisa membawa kita kepada Allah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita yang akan menerima keselamatan itu? Kita kembali ke kitab Yohanes 1 ayat 12 yang dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama menerima Yesus, yang kedua adalah percaya dalam Yesus. Nah, inilah yang kemudian suatu proses yang kemudian disebut dengan dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Dulu kita dilahirkan sebagai anak fisik manusia, kemudian kita dilahirkan secara roh, yaitu melalui firman Allah, melalui kuasa Allah. Di dalamnya kita melihat waktu orang Farisi datang pada Yesus, Nikodemus, apa yang harus dilakukan? Kamu harus dilahirkan kembali. Bukan lahir dari hasrat manusia, tetapi lahir dari Allah. Maka kamu akan melihat kerajaan Allah dan akan masuk kerajaan Allah. Nah, di dalam ayat sebelumnya juga dikatakan bahwa untuk sifat Yesus yang penuh kebenaran tadi mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat posisi manusia. Sebab setiap orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita melihat setiap orang berdosa, siapa saja, tidak ada perkecualian. Semua orang berdosa dan upah dosa ialah maut, artinya terpisah dari Allah. Makanya untuk mempersatukan Allah dengan manusia harus ada jalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus memberikan jalan dan dia kebenaran dan dia hidup sehingga memampukan setiap kita datang kepada Bapa oleh karena kasih karunia itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus, mari kita melihat apa yang mesti kita lakukan. Kembali, kita harus dilahirkan kembali. Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hakikat dari keselamatan itu, dan disitulah titik balik di mana kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba melihat apa yang kita lihat ini kebenaran atau hanya dongeng, tapi fakta itu adalah firman Allah yang berkata. Jadi firman yang sudah menjadi manusia, firman yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir daripada pembicaraan ini, berupa pertanyaan kapan kita menerima Yesus, kapan kita percaya pada Yesus, itulah Natal bagi saudara. Kita sebulan yang lalu merayakan Natal kelahiran Yesus. Sekarang kita berbicara Natal pribadi kita, di dalam kita dilahirkan kembali. Kapan itu saatnya? Hanya saudara dan saya yang tahu dengan Tuhan, bukan orang lain, tetapi saudara dan saya. Kapan dilahirkan kembali, kapan percaya, kapan menerima Yesus. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah menerima Kristus, puji Tuhan. Tapi bagi saudara-saudara yang ragu-ragu, mari kita memperbarui iman kita dengan mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita memperbarui kepercayaan kita, kita memperbarui iman kita. Dan bagi sahabat mentari yang belum mengenal Yesus, Yesus datang kepada kita. Tengoklah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, bersama-sama kita, menyertai kita, akan memberkati kita sekalian. Wahyu 3 ayat 20 berkata, tengoklah aku berdiri di muka pintu, mengetuk hati saudara. Jika saudara mendengar, membukakan pintu, dia akan masuk dalam kehidupan kita dan makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi pencerahan dalam kehidupan kami, untuk kami mengenali bahwa Engkaulah Juru Selamat sejati, dan kami harus memilikinya dengan proses iman dilahirkan kembali, dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin.